You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Wiped out. Oh, halo, ada pemuda berpotensi nih. Halo pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Nah, berhubung aku kan barusan selesai main game nih, kira-kira gimana ya kalau kita membahas hal yang berhubungan dengan game, yaitu mungkin e-sport, mungkin bisa ya. Aku yakin sih kalian setuju ya, karena kalian para penonton ini kan pasti anak-anak muda. Pasti anak muda itu suka sama e-sport. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lanjut ke videonya. Tapi bentar, pasti ada kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan saya ini membuat video yang membahas soal e-sport? Apa sih tujuan saya membahas video yang berhubungan dengan game? Sebenarnya tujuan saya membuat video ini tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk membantu kalian yang ingin menjadi pro player dengan cara membeberkan data-data dan juga menjelaskan fakta-fakta bagaimana sih perkembangan e-sport yang sangat besar di Indonesia ini, agar harapannya kalian bisa menunjukkan data-data ini kepada orang tua kalian, agar orang tua kalian mendukung cita-cita kalian. Kira-kira seperti itu tujuannya. Oke, ngomongin soal e-sport, mungkin akan saya awali dengan membahas pengertian dari e-sport itu sendiri. Nah, pengertian e-sport itu sendiri, kalau menurut saya itu adalah e-sport ini adalah sebuah bidang baru di dunia hiburan Indonesia yang memiliki banyak penggemar, terutama di kalangan anak muda. Nah, terus gimana sih proses masuknya e-sport di Indonesia? Nah, e-sport di Indonesia itu sendiri mulai berkembang semenjak adanya, bisa dibilang, turnamen Mobile Legends yang berskala cukup besar. Pada saat itu, turnamen Mobile Legends yang bisa dibilang cukup besar ini, yang menyita banyak perhatian adalah MPL Season 1 atau Mobile Legends Professional League Season 1. Yang dimana kalau bagi kita anak muda ini, itu e-sport ini benar-benar kayak bisa dibilang menyita perhatian banget gitu. Karena yang pertama, kita juga memainkan gamenya, terus juga kita ini bisa dibilang kagum dengan para pemain-pemainnya yang bersaing di dalamnya. Nah, singkat cerita, e-sport untuk Mobile Legends ini tuh terus berkembang hingga MPL kan yang tadinya hanya MPL Season 1 dilanjutkan ke MPL Season 2, ke MPL Season 3 dan seterusnya. Nah, kemudian muncul game baru nih, yaitu game PUBG Mobile. Nah, dari situ Mobile Legends kan udah mengalami perkembangannya sendiri, disusul dengan PUBG yang mulai merintis bisa dibilang karir turnamennya di Indonesia. Nah, dua game ini tuh mendapatkan bisa dibilang sambutan yang cukup baik lah dari masyarakat Indonesia, khususnya yang golongan muda. Nah, dua game ini bisa dibilang mempunyai banyak fans, terus juga setiap ada turnamen besar sebelum ada pandemi ya, itu pasti kayak venue-nya atau tempat turnamen itu tuh kayak benar-benar meriah banget. Pokoknya seru banget kalau kita ingat sebelum masa pandemi. Nah, kemudian singkat cerita, setelah ML dan PUBG sama-sama berkembang, kemudian muncul e-sport baru, yaitu e-sport Free Fire. E-sport Free Fire ini bisa dibilang perkembangannya cukup cepat. Ibaratkanlah gini, ini e-sport untuk Mobile Legends dan PUBG yang mereka perkembangannya udah benar-benar pesat banget, dan juga mereka udah mencapai kualitas yang cukup tinggi. Nah, kemudian ada e-sport FF nih, mereka datang terus kayak e-sport FF ini yang tadinya masih benar-benar kualitasnya dalam tanda kutip ya, itu masih bisa dibilang masih sedikit rendah. Tiba-tiba mereka langsung melesat menyamai dari e-sport Mobile Legends dan PUBG ini. Itu baik sih menurut saya, karena dari ketiga game ini atau ketiga divisi ini, kalau di e-sport nyebutnya itu masing-masing divisi itu pernah bisa dibilang membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, selanjutnya kita bahas
gaji dari pro player nih. Nah, kalau kita bahas e-sport, sebenarnya e-sport itu kurang lebih sama kayak liga sepak bola. Liga sepak bola kan membutuhkan pemain di dalamnya. Nah, pasti dong kalau sebuah tim sepak bola memiliki sebuah pemain, pasti pemain ini digaji. Nah, itu terjadi juga di e-sport. Misalkan sebuah tim, katakanlah RRQ kan pasti juga butuh pemain. Terus mereka juga menggaji para pemainnya agar mereka bisa dibilang nyaman lah berada di tim itu. Nah, tapi tahukah kalian, terutama para orang tua yang bisa dibilang masih belum mendukung anaknya untuk menjadi pro player ini, bahwa gaji pro player e-sport di Indonesia bisa dibilang angkanya sangat-sangat besar. Kita ambil contoh dua deh, dari RRQ Lemon dan juga BDR Luxi. Nah, untuk yang pertama adalah untuk Lemon. Nah, untuk Lemon ini kita kan udah tahu bahwa Lemon ini udah bisa dibilang dari lama berada di dunia e-sport Mobile Legends. Nah, tahukah kalian berapa sih kisaran gaji dari RRQ Lemon ini? Mengutip dari berbagai media, terus juga mengutip dari berbagai laman berita, kira-kira kisaran gaji yang saya temukan untuk RRQ Lemon ini berada di kisaran kurang lebih 50 juta per bulan. Itu hanya dari tim RRQ-nya saja. Gaji itu belum dari gaji YouTube-nya, yang dimana kebanyakan mayoritas pro player itu juga mempunyai YouTube dan mereka mengupload gameplay di sana. Nah, mungkin saya menangkap kalau gaji pro player dari YouTube katakanlah kurang lebih 7-8 juta. Kalian tinggal nambahin aja nih 50 juta dengan gaji YouTube, katakanlah 7 atau 8 juta menjadi 58 juta. Itu sebulan untuk seorang pro player. Nah, tapi apa cuma si Lemon ini aja? Apa cuma satu orang aja yang gajinya sefantastis itu? Jawabannya enggak sih. Karena ada satu lagi pro player dari divisi PUBG Mobile dari tim Bigetron atau BDR bernama BDR Luxi. Nah, BDR Luxi ini penghasilannya dari e-sport bener-bener wah gila banget, bener-bener besar banget. Menurut research atau pencarian saya terhadap berapa sih penghasilan dari BDR Luxi ini, saya menemukan fakta bahwa BDR Luxi ini di tahun 2018 sampai tahun 2020 dia berhasil menghasilkan penghasilan sekitar kurang lebih 1,8 miliar. Itu dalam 2 tahun. Wow, bener-bener gila banget, gede banget itu. Nah, gimana nih kalian para orang tua, masih maukah menghalangi mimpi anak-anak kalian menjadi pro player kalau kalian udah lihat gaji dari kedua player ini? Nah, tapi mungkin ada yang bilang, loh, tapi bang, kan 50 juta itu masih tergolong kecil, masih ada pekerjaan yang gajinya di atas 50 juta. Nih kalian, saya kasih tahu bahwa ada hal yang lebih fantastis lagi jumlahnya yang berkaitan dengan e-sport ini. Hal itu adalah harga dari pemain e-sport. Nah, industri e-sport kan sama seperti industri sepak bola. Nah, dimana di dalamnya kan ada beberapa pemain. Nah, pemain ini kan bisa berpindah tim. Contoh RRQ ke EVOS atau EVOS ke RRQ. Nah, dari kepindahan seorang pemain pasti ada harga yang harus dibayarkan oleh suatu tim yang ingin membeli pemain. Nah, kira-kira berapa sih kisaran harga pemain e-sport? Nah, di sini hal yang sangat fantastis ini berhubungan dengan harga dari transfer pemain ini. Nah, kalau misal kita bicara tentang harga transfer pemain, sebenarnya kalau di e-sport ini masih bisa dibilang sedikit ditutup-tutupi ya. Tapi mengutip dari beberapa media, bocor nih harga dari RRQ Lemon, yang dimana berita ini bersumber dari sebuah video YouTube yang mewawancarai RRQ AP. Yang kalau kalian nggak tahu, RRQ AP ini co-founder atau pemiliknya dari tim RRQ. Nah, Pak AP ini bilang bahwa harga dari RRQ Lemon di atas 15 miliar. Nah, fantastis gak?
15 miliar ini semuanya uang loh. Ini bukan daun loh, ini uang, benar-benar uang. Nah, hebatnya lagi dari industri e-sport ini, ternyata harga transfer pemain yang di atas 15 miliar ini ternyata jauh lebih mahal dari harga pemain bola profesional yang bisa dibilang udah bener-bener jagoan banget. Katakanlah RRQ Lemon ini berada di kisaran di atas 15 miliar. Ternyata ada seorang pemain bola dari Liga Indonesia yang harganya itu hanya 5,6 miliar. Nah, 5,6 pemain bola dibandingkan dengan 15 miliar pemain e-sport, kan jauh banget sih. Padahal kalau dilihat e-sport ini kayak ya bisa dibilang sedikit ketinggalan dari bola, Tapi harganya lebih mahal jauh, bos. Nah, kesimpulannya dari semua hal yang udah saya jelaskan tadi adalah industri e-sport ini bukan industri yang sangat remeh. Dia bukan hanya sekedar sebuah industri hiburan. Dia bukan hanya sebuah, ya bisa dibilang hiburan yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Tapi industri e-sport ini udah bener-bener berkembang. Apalagi kalau kita lihat dari harga transfer pemain, terus juga kalau kita lihat dari yang lebih kecil bahkan seperti gaji pemain, itu angkanya udah bener-bener gede banget loh. Dan juga angka yang sebesar ini itu bisa dibilang melebihi atau menyaingi pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya titip pesan nih buat kalian para orang tua yang memiliki orang anak yang bermimpi menjadi pro player. Saran saya, dukunglah, nggak apa-apa lah, karena kalian tahu sendiri gaji pro player ini lumayan besar. Kalau anak kalian punya mimpi menjadi pro player, pasti saya yakin di dalamnya ada kemungkinan anak kalian ini sukses. Jadi jangan dihalang-halangi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak positif dan dampak negatif dari e-sport itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin dampak negatif dan dampak positif, itu terjadi di semua hal, baik itu e-sport, baik itu sepak bola, terus juga di dunia usaha, di dunia saham, itu semuanya pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Nah, kali ini tujuan saya membuat dampak positif dan dampak negatif ini adalah untuk biar kalian ini tahu bagaimana sih dampak negatif positif dari e-sport ini. Kalau kalian mau serius di dunia e-sport ini, apa sih yang akan kalian hadapi, dampak positif apa yang akan kalian dapat, terus dampak negatif yang kalian dapat itu juga akan saya jelaskan. Jadi kalian akan lebih mudah mempertimbangkan, aku serius gak sih masuk ke e-sport ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dampak positif terlebih dahulu nih. Nah, dampak positif dari e-sport yang pertama adalah muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, seperti yang kita tahu, angka pengangguran adalah salah satu, ya bisa dibilang masalah sosial yang sering kita hadapi. Bahkan nggak hanya Indonesia, semua negara lain pun juga pasti pernah menghadapi masalah pengangguran ini. Nah, dengan adanya e-sport ini, dia membawa sebuah dampak positif yang menurut saya cukup membantu ya, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, lapangan pekerjaan baru apa aja sih yang dibuat oleh e-sport ini? Contohnya, yang pertama pasti pro player, seperti yang udah saya jelasin tadi, yang gajinya sebulan 50 juta. Terus yang kedua ada caster. Caster ini semacam komentator lah kalau di dunia hiburan bola. Terus juga ada analis. Analis ini kayak dibutuhin sama sebuah tim e-sport untuk bisa dibilang mengamati gimana sih perkembangan dari game ini, terus gimana sih perkembangan dari tim-tim lain agar tujuannya timnya nggak kalah sama tim lain. Nah, yang terakhir ada coach. Nah, coach ini kalau di dunia bola itu kayak pelatih lah, dia yang latih tim e-sport ini untuk juara. Nah, dampak positif yang kedua adalah e-sport ini adalah hiburan yang nggak kalah seru. Nah, sebagai manusia kita kan pasti membutuhkan hiburan, karena kita kan masing-masing pasti memiliki sebuah pekerjaan, memiliki sebuah beban, dan juga cara untuk menghilangkan beban
agar kita tidak mengalami stres adalah dengan mencari hiburan. Nah, hiburan itu kan macam-macam, kayak industri bola itu juga hiburan, terus juga kayak melihat otomotif itu juga hiburan orang kan beda-beda. Nah, e-sport ini hadir dan menyuguhkan hiburan yang baru untuk kita, hiburan yang bisa dibilang kita ini sebelumnya nggak pernah dapetin itu. Hiburan kita dulu sebelum ada e-sport apa sih? Paling cuma bola, terus juga televisi, terus jalan-jalan, piknik, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya e-sport ini, dia memberikan sebuah hiburan baru buat kita, yang hiburan ini itu benar-benar gampang kita mengaksesnya. Kita cukup, ya bisa dibilang beberapa turnamen itu cukup dilihat dari live stream YouTube, terus juga kadang-kadang ada video-video di YouTube yang menampilkan bisa dibilang turnamen-turnamen e-sport, dan itu kalau menurut saya benar-benar menghibur kita sebagai anak muda. Bisa menjadi jalan sukses anak-anak gamers. Nah, kalau kita ngomongin anak gamers sebelum adanya e-sport ini, kalau menurut saya cukup kasihan ya, karena mereka itu kayak bisa dibilang dikucilkan, dipandang sebelah mata. Tapi setelah adanya e-sport ini, hidup anak-anak gamers ini benar-benar berubah. Katakanlah anak gamers yang dulu itu sukanya bolos sekolah terus main di warnet, itu kalau kita lihat pada saat dulu itu benar-benar kayak menjijikkan banget. Bahkan saya pun kayak kalau lihat anak yang benar-benar bolos sekolah main warnet terus, kayak benar-benar apa sih, jijik banget. Nah, tapi dengan adanya e-sport ini, ternyata pro playernya itu banyak yang dulunya adalah anak yang suka bolos sekolah terus main ke warnet hingga sore. Banyak yang seperti itu. Jadi kayak dari yang awalnya anak gamers ini benar-benar dipandang sebelah mata, terus juga kayak benar-benar menjijikkan banget. Tapi dengan usaha dan juga keyakinannya dia, dimana dia punya potensi di situ, terus dia kembangkan, dia bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Dampak positif keempat adalah sering membanggakan nama negara. Nah, e-sport ini tuh sering membanggakan nama negara Indonesia karena banyak tim-tim dari Indonesia itu terkenal sebagai tim kuat di luar negeri. Contohnya seperti EVOS, terus juga RRQ di Mobile Legends-nya, terus ada BTR di PUBG Mobile. Nah, tim-tim ini itu sering menyumbangkan, bisa dibilang, kemenangannya bagi negara Indonesia di ajang-ajang internasional. Nah, selanjutnya kita bahas ke dampak negatifnya. Dampak negatif dari e-sport yang pertama yang saya rasakan adalah waktu bermain HP anak itu semakin meningkat. Nah, emang sih kita gak bisa menghindari, kita gak bisa mengelak bahwa semenjak adanya e-sport ini, waktu bermain game atau bermain HP anak itu jadi sangat meningkat. Sampai-sampai kayak sekolah anak itu jadi terbagi waktunya antara bermain game dan juga sekolah. Nah, ini menurut saya adalah sebuah dampak negatif ya. Apalagi kalau si anak ini gak bisa mengatur waktunya dengan baik. Tapi kalau si anak ini berhasil mengatur waktunya dengan baik, terus juga dia berhasil menghasilkan sesuatu yang maksimal di dunia gamenya ini, waktu bermain HP yang nambah ini gak menjadi suatu masalah, bahkan menjadi suatu berkah. Tapi kan gak semua anak seperti itu. Dampak negatif yang kedua adalah konsentrasi anak yang terbelah. Nah, seperti yang udah saya singgung tadi, dengan adanya seorang anak yang memiliki cita-cita sebagai pro player, pasti dong dia akan, ya bisa dibilang, mengejar mimpinya dengan cara bermain game lebih giat lagi. Dan lebih giat itu dalam artian dia ingin bermain lebih baik, terus improve dan terus improve. Jadi dia ingin cita-citanya menjadi pro player ini tercapai. Terus juga di satu sisi dia kan juga wajib sekolah. Nah, jadi konsentrasi mereka kan terbagi. Nah, ini kalau menurut saya termasuk dampak negatif sih. Cuman balik lagi, kalau anaknya berhasil untuk
mengatur waktu, terus anaknya juga memang memiliki kemampuan atau skill di bidang game ini, terus juga dia katakanlah sekolahnya dia masih perhatikan, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk dia akan sukses di dunia e-sport dan juga dia akan menyelesaikan sekolahnya. Nah, ngomong-ngomong soal pembagian waktu, sebenarnya sama seperti saya nge-YouTube sih. Saya kan juga sekolah, saya kan juga nge-YouTube. Nah, konsentrasi kan sama-sama terbagi kayak di e-sport. Jadi ya apa salahnya gitu kalau emang anak konsentrasinya terbagi tapi dia bisa menghasilkan sesuatu, ya kenapa enggak, kenapa dia halangi? Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, yang keempat, dampak negatifnya adalah modal yang dibutuhkan cukup banyak. Iya, emang kalau kita pengen jadi pro player, modal yang dibutuhkan itu cukup banyak. Nah, tapi kalau menurut saya, modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pro player dalam, ya bisa dibilang dalam hal uang atau dalam hal ekonomi, itu nggak sebesar kalau kita ingin menggapai cita-cita yang lain. Contoh kayak kita ingin jadi pilot nih. Kita kalau ingin jadi pilot, biaya yang dibutuhkan pasti udah puluhan juta. Nah, kalau jadi pro player ini, mungkin biaya yang dibutuhkan hanya ya untuk membeli device atau HP yang mumpuni lah, agar si anak ini bisa terus berkembang. Nah, device atau HP itu biasa berapa sih kalau benar-benar kalau kita ingin HP ini benar-benar sanggup untuk bisa dibilang memfasilitasi anak ini agar berkembang? Itu bisa dibilang ada di kisaran 4-5 juta kalau kita ingin game yang agak berat, dan kalau ingin game yang lumayan enteng mungkin 2-3 juta cukup lah modalnya. Saya kan udah ngomong panjang lebar nih, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelasin untuk video kali ini. Mungkin kalian kalau ada saran atau masukan kepada saya, mungkin cara ngomong saya ini kurang jelas atau terlalu cepat, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, see you di next video. Saya Andrian Dwi, the next Crazy Rich.